punya temen yang tiba-tiba muncul pas lagi senengnya doang, tapi hilang entah kemana pas kita lagi susah. Nah, itu dia ciri pertama fake friends, yang datang cuma buat nyari untung. Mereka biasanya datang waktu lo punya sesuatu yang bisa mereka manfaatin. Begitu masalah datang, push, mereka minggat kayak ninja yang lagi buru-buru. Ciri kedua fake friends, mereka tuh sering banget munculin raut wajah dan sikap yang beda. Di depan, mereka manis dan so akrab. Tapi begitu gak ada lo, mereka ngomongin lo kayak tukang gosip profesional. Yes, penggosip. Terus mereka tuh gak pernah bantu lo buat berkembang. Mereka mungkin sengaja ngejelek-jelekin usaha atau mimpi lo, biar mereka kelihatan lebih oke. Nah, temen sejati tuh malah dukung dan bangga kalau lihat lo berkembang. Temen yang palsu juga sering gak mau ngaku kalau salah. Kalau ada masalah, mereka itu selalu nyalahin orang lain atau situasi, bukan diri mereka sendiri. Padahal, temen yang beneran itu bisa minta maaf dan berusaha benerin hubungan. Mereka juga sering pura-pura sibuk. Kalau lo butuh bantuan atau pengertian, mereka sibuk mulu. Tapi pas mereka butuh bantuan, tiba-tiba jadi rajin chat dan minta tolong. Temen yang palsu juga gak pernah ada waktu buat lo. Kalau selama ini lo yang selalu nyari mereka, coba deh, jangan cari dulu buat beberapa waktu dan lihat, apa mereka bakal nyari lo atau enggak. Ciri lainnya, mereka suka manfaatin lo buat kepentingan mereka sendiri. Contohnya, minta dipinjemin uang, terus gak dibalikin. Atau minta tolong buat ngerjain kerjaan mereka. Lo juga bisa ngerasa gak nyaman di sekitar temen yang pura-pura ini. Entah karena mereka suka ngebully lo, atau sering bikin bercandaan yang sebenarnya bikin hati lo kesel. Ciri yang terakhir, fake friends ini gak pernah ikut seneng pas lo sukses. Mereka lebih milih iri atau ngambil kredit dari kesuksesan lo. Si teman palsu ini kayak angin, pas berhembus ngebawa kabar baik, tapi begitu hilang gak bakal lo ngerasain keberadaannya. Lebih baik punya teman sedikit tapi real daripada banyak tapi fake. Teman berkualitas pastinya beda banget sama yang palsu-palsu. Pertama, mereka selalu ada buat lo, baik pas lagi senang atau sedih. Gak cuma nyenengin aja, tapi juga bersedia dengerin cerita lo sampai habis. Temen yang berkualitas itu ngebantu lo tumbuh jadi versi yang lebih baik. Mereka suka ngedorong lo untuk ngelakuin hal yang bikin berkembang dan bangga pas lo berhasil. Real friends gak suka ngomongin hal buruk tentang lo di belakang. Mereka tuh dukung lo di muka dan belakang. Gak ada embel-embel gosip. Temen yang berkualitas itu tulus, gak ada pura-pura, gak pakai dua muka, dan apa adanya aja. Mereka gak perlu berusaha jadi orang lain cuma buat disukain banyak orang. Temen sejati juga ngebantu pas lo butuh, tanpa diminta ya. Mereka peka sama perasaan lo, dan kadang cuma dari satu tatapan, mereka udah tahu lo lagi apa. Ciri lain teman berkualitas itu saling percaya. Lo bisa cerita apa aja dari masalah paling norak sampai serius, dan mereka tetap mau denger. Mereka juga gak egois. Jadi kalau lo punya usaha atau mimpi, mereka dukung tanpa minder atau iri. Malah seneng buat lo. Temen yang berkualitas juga gak ngeluh kalau lo beda pendapat. Mereka respect opini lo dan bisa ngadepin perbedaan dengan dewasa. Ciri terakhir, temen yang berkualitas itu bikin lo nyaman jadi diri sendiri. Mereka terima lo apa adanya dan gak perlu dikepret-kepret buat kelihatan keren. Intinya, temen berkualitas itu kayak baju favorit, nyaman dipakai dan gak bikin ribet. Mereka bikin hidup lebih berwarna dan gak sendirian ngejalaninnya. Jadi, faktor alami yang bikin lo bisa jadi temen deket sama seseorang tuh banyak sebenarnya. Salah satunya frekuensi interaksi. Kalau lo dan seseorang sering ketemu atau ngobrol, pelan-pelan hubungannya bisa jadi makin deket karena kalian punya lebih banyak kesempatan buat saling kenal dan nyaman. Selain itu,
Kecocokan minat juga menjadi faktor alami yang bikin temen bisa ngedeket. Misalnya, kalau lo dan temen lo suka hal yang sama, kayak film, musik, atau hobi, pasti lebih gampang buat nyambung dan ngobrol. Faktor alami lainnya adalah kesamaan latar belakang atau pengalaman. Kalau lo dan dia punya cerita atau pengalaman yang mirip, bisa jadi lebih mudah buat saling relate dan empati satu sama lain. Sikap terbuka dan kemauan buat mendengar juga penting. Kalau lo dan temen lo ngerasa nyaman buat ngomong dan sharing cerita, hubungan lo bisa tumbuh lebih erat. Faktor kepercayaan juga nggak boleh diabaikan. Kalau lo dan temen lo bisa saling percaya, itu bisa jadi dasar yang kuat buat ngebangun hubungan temen yang baik. Dan jangan lupa, waktu juga berpengaruh. Gak semua temen bisa langsung jadi deket. Kadang butuh waktu buat mengenal lebih dalam dan membangun rasa kebersamaan. Jadi intinya faktor-faktor alami ini bisa bikin temen makin akrab dan saling peduli. Tapi tetap butuh usaha buat ngerawat dan memperkuat hubungan itu sendiri. Fakta uniknya nih ya, kadang-kadang temen yang sebenarnya sangat dekat itu justru gak sering berbincang lewat pesan. Tapi mereka itu benar-benar ngelakuin quality time. Gimana ceritanya? Jadi gini, gak semua komunikasi itu harus lewat pesan teks atau sosial media kan? Temen yang beneran deket seringnya itu lebih suka ketemu langsung. Mereka mungkin gak tiap hari ngechat, tapi kalau ketemu, waktu yang dihabisin benar-benar berkualitas. Mereka suka ngalamin momen bersama-sama kayak ngobrol, atau saling dengar satu sama lain tanpa gangguan ponsel atau layar. Quality time ini lebih berkesan dan bikin hubungan makin kuat karena lo dan temen lo fokus berinteraksi secara langsung. Lo bisa cerita, berbagi pengalaman, dan nunjukin dukungan atau kepedulian secara langsung. Jadi, meskipun interaksinya jarang, hubungan lo dengan temen yang kayak gini bisa tetap erat dan akrab. Selain itu, quality time juga bisa bikin lo dan temen lo bisa lebih menghargai waktu bersama. Karena gak sering ketemu, setiap pertemuan jadi istimewa, dan lo pasti ngelakuin yang terbaik buat bikin momen itu memorable. Intinya, temen yang lebih suka quality time itu bisa bikin lo merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Jadi meskipun gak sering chat, hubungan lo tetap hangat dan dekat berkat momen-momen yang berkesan saat bertemu.